hukum di Indonesia ini sebenarnya sudah memberikan payung hukum ya, Kak, terhadap rakyat apabila terjadi mafia tanah tersebut tetap melanjutkan sewanya, kemudian juga tetap harus membuat akta jual beli. Jadi benar-benar memiliki payung hukum dan terlindungi hak-hak kepemilikan tanahnya rakyat biasa, Kak. Terus saya juga mau penasaran nih, Kak, prosedur atau cara pengalihan kepemilikan tanah yang legal dan sah sesuai dengan hukum positif di Indonesia itu gimana ya, Kak? Oh iya nih, Ara ya tadi ya. Nah kalau misalnya kita udah panjang lebar nih gimana di Vincenzo, mungkin ini yang legalnya gitu. Jadi kalau kita ambil konklusi dari yang tadi, misalnya dari dramanya sendiri sih, ini emang benar-benar kalau kata saya karena saya jarang nonton juga, harus wajib ditonton sih karena mereka complicated gitu. Sebenarnya bukan hanya permasalahan tanah di situ, tapi ada juga misalnya kayak pengembangan obat-obat terlarang gitu. Terus ada juga hukum acara pidananya. Terus di situ ada juga gimana sih cara mainin logika hukum gitu. Dan yang terakhir yang saya lihat banyak istilahnya plot twist yang nggak kepikiran gitu kalau misalnya jadi praktisi hukum gitu. Jadi ketika teman-teman mungkin nanti juga menghadapi masalah misalnya baik nanti secara praktisi maupun hanya legal di perusahaan pasti ada itu kan cara-cara seperti itu malah yang seharusnya dicari gitu karena tidak minim resiko lah istilahnya ketika kita benturan satu sama lain kan bakal hancur gitu tapi kalau kita mainnya halus ya kita menang gitu tapi nggak hancur juga gitu teman-teman. Nah kalau misalnya dari film tersebut gitu dan kaitannya dengan agraria sendiri di film tersebut ya karena tanah tersebut melekat kebangunannya maka yang pertama yang tadi saya sebutkan di awal itu ya dari awal sendiri Vincenzo-nya sendiri kalau berdasarkan hukum Indonesia itu udah melakukan pertama penyeludupan hukum itu teman-teman ya karena dia WNA kemudian pengen punya tanah tapi dia memakai warga negara Koreanya kalau misalnya di kita WNI gitu. Nah ini banyak sekali kasusnya di Bali gitu teman-teman. Misalnya ada orang bule nih karena WNA kan gak punya tanah dan gak boleh punya tanah di Indonesia. Nah mereka biasanya ada yang istilah nikahin, ada yang orang terpercayanya. Jadi mereka punya tanah di Indonesia bukan atas nama sendiri tapi atas nama warga negara Indonesia ya baik siapapun gitu orangnya. Nah itu merupakan penyeludupan hukum karena sejatinya nggak boleh gitu teman-teman. Dan yang selanjutnya mengambil alih tersebut ya ada sisi non hukum dan hukum. Karena kalau teman-teman cermati sendiri di banyak sengketa itu lebih banyak emang kayak di film Vincenzo ini bukan hukumnya gitu teman-teman malah non hukumnya. Misalnya bagaimana penggusuran itu, pemaksaan pengosongan gitu teman-teman, misalnya somasi untuk dikosongkan dan sebagainya teman-teman. Jadi ketika ada sengketa dengan apalagi perusahaan besar nih, misalnya kalau kita kejadian di PTPN yang biasanya banyak terjadi di mengenai tapal batas dan sebagainya, nah itu mainnya itu kadang suka bukan non hukum itu teman-teman. Misalnya kalau kita lihat kemarin di Taman Sari tahun 2019, misalnya 2020, itu non hukumnya maksudnya ketika masyarakat masih mempertahankan tanahnya, bukan secara hukum padahal pengadilan itu masih belum ingkrah gitu teman-teman. Jadi masih berjalan pengadilan, masih berjalan sidang, tapi tiba-tiba aparat datang gitu. Nah, gimana gitu ceritanya kalau kayak gitu? Ya, itu udah bukan non hukum lagi teman-teman karena ya istilah pengadilan masih jalan nih, belum ada putusannya ini benar atau salah, ini milik siapa, tapi tiba-tiba aparat datang gitu, minta dikosongin. Ya dengan berbagai macam alasannya gitu teman-teman. Dan kalau misalnya bagaimana perusahaannya bisa ngambil tanahnya gitu teman-teman, bisa jadi mereka sendiri nggak tahu udah dimainin mafia atau enggak mereka sendiri yang menjadi aktor gitu, menjadi pelaku untuk mengambil alih tanah. Nah biasanya itu kalau pertama misalnya secara kasarnya itu kayak di film Vincenzo ini mereka menggunakan kekerasan, bisa ataupun ancaman dan sebagainya. Tapi yang kedua main halusnya ini ya gitu teman-teman, misalnya pemalsuan dokumen. Jadi dokumen ini belum langsung ke sertifikat tapi misalnya KTP, terus kartu keluarga. Karena kan itu misalnya dokumen-dokumen untuk melakukan
pengalihan tanah gitu. Terus ya akta jual belinya teman-teman. Jadi ketika kita melihat ada aneh nih, misalnya tiba-tiba ada sertifikat ganda. Nah itu sebenarnya harus dirunut dari mana dia PPAT-nya gitu. Terus bagaimana dia melakukan pendaftaran tanahnya. Karena bisa jadi teman-teman apa yang dilakuin itu istilahnya kalau berdasarkan kacamata kuda gitu di hukum udah benar teman-teman. Misalnya mereka melakukan pembayaran sejumlah uang, terus melakukan AJB, terus melakukan pendaftaran tanah, pengukuran dan sebagainya. Nah, yang nggak jadi benar di sini, mereka itu cara mendapatkannya itu mungkin istilahnya bukan halal gitu. Karena mereka memasukkan dokumen, terus misalnya bikin surat kuasa palsu, bikin akta jual belinya benar sama PPAT nih, tapi mungkin PPAT-nya yang main di situ. Jadi bisa lancar lah gitu teman-teman. Dan kalau misalnya ini ya istilahnya yang jadi penyebab gitu, satu perusahaan dapat mengklaim suatu tanah atau bangunan secara ilegal dan tiba-tiba. Nah selain tadi istilahnya teman-teman kan tadi udah maparin nih bagaimana cara-cara cara-cara ilegal mungkin yang dapat dilakukan perusahaan, tapi kadang juga si perusahaan itu mengklaim tanah milik mereka berdasarkan hak-hak lama tadi teman-teman. Jadi misalnya kita lihat nih di KAI nih, banyak kasus kan KAI yang melakukan penggusuran gitu terhadap perumahan, baik perumahan istilahnya masyarakat ataupun perumahan bangunan-bangunan lainnya. Jadi kalau dulu teman-teman pahaminya ada yang namanya, jadi kalau misalkan dulu di zaman Belanda kan ada perbedaan hukum gitu. Misalnya untuk barat, terus timur asing dan pribumi. Nah, ketika bisa KAI nih sebagai satu perusahaan, kenapa sih tiba-tiba dapat mengklaim bahwa itu tanah mereka gitu? Padahal ini udah ada masyarakat dari misalnya tahun 1960, dari tahun berapa. Nah, itu karena mereka menggunakan ataupun mengklaim dengan hak atas tanah yang lama gitu teman-teman. Misalnya suatu saat misalnya di Taman Sari lagi, kita balik lagi ke Taman Sari, Pemkot Bandung itu mengklaim tanah yang ada di Taman Sari berdasarkan bukti hak atas tanah yang terbit tahun 1920 teman-teman. Jadi kan udah lama banget tuh. 1920 istilahnya udah 1920 udah ya berlaku sih bisa jadi gitu. Tapi sebenarnya kalau konversi udah terlalu lama. Nah, tapi kan di situ udah ada masyarakat gitu teman-teman. Bahkan udah ada berpuluh-puluh tahun. Yang seharusnya diprioritaskan untuk menjadi pemilik ataupun penguasa tanah itu ya masyarakat itu sendiri teman-teman. Jadi bisa jadi sertifikat ataupun bukti yang lama itu nggak berlaku teman-teman. Karena kan dulu misalnya akibat yang ngerebut gitu ataupun dan sebagainya gitu teman-teman. Mungkin itu yang tadi konklusi dari keseluruhan. Dan tadi terakhir tadi kalau misalnya secara legal gitu teman-teman ya. Jadi kalau di agraria kita sendiri ada dua jenis teman-teman di pendaftaran tanah ini. Ada pendaftaran tanah untuk pertama kali. Jadi pendaftaran tanah untuk pertama kali ini secara ringkas tanah itu masih kosong teman-teman, dalam artian belum ada hak atas tanah yang melekat di atasnya, baik ya hak apapun lah dimiliki siapapun, jadi benar-benar masih kosong. Misalnya kalau kita lihat jarang sih kalau sekarang ya pasti udah pada terdaftar, apalagi udah modern gitu teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya kita mundur lagi beberapa puluh tahun, nah ada suatu bidang tanah misalnya, ini nggak tahu nih siapa yang punyanya, atau kita sebut aja yang kosong gitu. Nah, terus kita kuasain teman-teman. Nah, bisa jadi kita yang harusnya prioritas di situ teman-teman. Jadi kalau misalnya dulu, ya sekarang kan pasti udah beda juga zamannya. Dulu misalnya ada tanah kosong, terus kita di sana, nah ditulis biasanya teman-teman di desa itu pakai yang namanya letter C, misalnya nomor 11 gitu, titik Paris, bahwa yang menyatakan bahwa tanah misalnya ada bentuknya misalnya dekat sungai ataupun misalnya sisi sungai ataupun dekat jalan gitu, bahwa itu milik Faris gitu teman-teman di letter set desa tersebut. Nah, ketika tanah itu kosong,
terus misalnya digunain sama saya gitu 20 tahun berturut-turut, nah itu bisa jadi diprioritaskan untuk mendapatkan hak. Jadi dilakukan pendaftaran tanah yang asalnya kosong, dikasih tanah, hak atas tanah sama kantor pertanahan gitu teman-teman. Ya berdasarkan jenjang kewenangannya, bisa jadi kalau misalnya luas sama kepala kanwilnya, kalau lebih luas lagi bisa jadi sama kepala BPN-nya teman-teman. Nah itu untuk pertama kali, jadi kalau pertama kali dari tanah kosong menjadi ada gitu teman-teman. Nah yang kedua, ini ada pendaftaran tanah untuk pemeliharaan data. Jadi pemeliharaan data, pendaftaran tanah. Nah di yang kedua ini, apabila tanah tersebut udah ada haknya nih teman-teman. Jadi kalau di pendaftaran tanah pertama kali itu dari kosong jadi ada gitu teman-teman. Nah kalau pemeliharaan data pendaftaran tanah ini dari yang haknya udah ada mau dialihkan itu teman-teman. Jadi kalau misalnya secara legal gitu untuk pengurusan hak atas tanah. Nah bisa jadi caranya jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya. Nah caranya sendiri tadi udah diuraiin panjang gitu teman-teman. Harus ada akta dari PPAT dengan saksi 2 orang gitu dan sebagainya teman-teman. Nah, tapi bisa jadi di peralihan hak ini dilakukan dengan cara-cara lain ya, misalnya kayak waris tadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya bagaimana sih untuk mendapatkan pengurusan kepemilikan hak atas tanah secara legal gitu? Ya ada 2 itu teman-teman. Jadi bisa jadi pendaftaran tanah untuk pertama kali untuk tanah yang belum ada hak atas tanah di atas permukaan bumi tersebut ataupun pemeliharaan data. Jadi kalau misalnya udah ada hak ya diubah aja gitu teman-teman. Nah mungkin kalau kita lihat lagi nih, kayak misalnya di Undang-Undang Pokok Agraria kan diakuin tuh adanya hak ulayat ataupun tanah ulayat ya teman-teman. Tanda tanya besar gitu dan bagaimana ke depannya dalam peraturan pemerintah 18 2021 ini, mungkin tepatnya di pasal 4 ini, jadi tanah ulayat itu dapat diberikan hak pengelolaan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di sini mungkin nanti yang sebagai pendengar ada yang dari hukum agraria gitu, bahwa hak pengelolaan itu nggak apa ya, nggak secara langsung disebutkan dalam UPA gitu teman-teman. Nah jadi gimana ceritanya ketika hak ulayat yang istilahnya secara jelas disebutkan tiba-tiba dapat diberikan di atas tanah ulayat itu hak pengelolaan teman-teman. Nah, yang jadi tanda tanya lagi gitu, ketika tanah ulayat dikasih hak pengelolaan, maka di atasnya memungkinkan gitu ya, adanya hak guna bangunan, hak guna usaha dan sebagainya. Apa ini pun bentuk istilah komersialisasi dari hak ulayat, bahkan hak ulayat sendiri seharusnya ya bisa dikomersialisasikan, istilah dimanfaatkan. Tapi ya berdasarkan hukum adat gitu, bukan kita tarik lagi, misalnya hukumnya hukum korporat gitu yang ya kita misal HGU untuk membuka sawit, untuk membuka perkebunan apa gitu. Tapi bukan gitu harusnya cara pengelolaannya. Kalau misalnya pun ada kompensasi ke masyarakat hukum adat, ya bukan di hak pengelolaan dulu, karena kalau misalnya di hak pengelolaan, ya secara nggak langsung menghilangkan keistimewaan tanah ulayat itu sendiri teman-teman. Mungkin itu sih di akhir teman-teman. Ada ini lagi nggak dari teman-teman sendiri untuk lebih jelasnya? Oke Kak, berarti ini ya Kak, untuk pengalihan kepemilikan tanah tuh ada dua cara ya Kak. Pertama tuh pendaftaran yang untuk pertama kali, di mana tanah itu sama sekali belum ada yang punya ya Kak. Terus yang kedua tuh pemeliharaan data pendaftaran tanah, bisa jadi dengan cara jual beli, tukar menukar, waris, hibah, yang dimana juga butuh akta, saksi dan lain sebagainya ya Kak. Ya, Oke, betul, betul Dianggi. Jadi oke nih caranya Kak. itu. Iya ya, siap Kak. Berarti emang ada dua ya Kak berarti. Oh ya, kalau dari Kak Fari sendiri nih Kak, ada pesan yang ingin disampaikan nggak Kak terkait kasus sengketa tanah?
khususnya nih buat para pendengar setia podcast Selisih kita. Oh iya nih, mungkin bagi saya sendiri yang saya lagi-lagi kan saya udah nyebutin mungkin ini ketiga kalinya ya jarang nonton drakor gitu teman-teman, karena ini ada apa saya juga penasaran sih pas ngelihat terus kan ngelihat apa istilahnya sinopsis gitu-gitunya. Akhirnya nonton tuh beberapa episode ya baru biarpun sekarang belum sampai akhir gitu teman-teman. Ya tapi emang banyak menggugah juga gitu pertama pemikiran terus pandangan kita bahkan sampai hal-hal ataupun cara yang tadi awalnya kita ini ya udah kita bukan face to face ya maksudnya ya pasti bentrok gitu pasti kita fisik sama fisik kekerasan tapi bisa reda gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat di film Vincenzo ini, misalnya kaitannya dengan sengketa tanah, jadi bagaimana mengurai penyelesaian sengketa tanah itu bukan dengan fisik lagi itu teman-teman, tapi misalnya main kalau infrastruktur politik itu main media. Kita misalnya di media nih bahwa misalnya kalau kita nih misalnya teman-teman suka ada misalnya di PR gitu kalau sekarang koran kayak bikin tulisan bahwa apa jual beli ini tidak sah karena adanya unsur pemaksaan dan sebagainya gitu teman-teman. Ataupun misalnya kita ngadain hal-hal yang mencolok gitu teman-teman. Pasti kan kalau kekerasan itu ya kalau sepanjang saya tahu itu kejadian ya tempat-tempat yang emang istilahnya lemah dan sepi gitu teman-teman. Jadi kalau kita misalnya ngadain satu keramaian ataupun yang mengundang massa, ya baik itu misalnya kreativitas, seni misalnya ataupun dan sebagainya, itu bisa jadi apa ya pengalih gitu antara penggusuran itu sendiri gitu teman-teman. Nah kalau misalnya dari sini sendiri, maka kita bisa lihat itu cara main-main ataupun ya gitu. Jadi perusahaan tapi mungkin di akhir ini saya juga apa ya, jadi belum tentu perusahaan itu menjadi aktor mafia tanah gitu teman-teman. Karena ya kalau saya lihat sendiri ada beberapa perusahaan yang emang mereka istilahnya nggak tahu gimana, yang saya juga nggak tahu di belakangnya tahu apa sih nggak tahu beneran atau nggak tahu pura-pura gitu teman-teman bahwa mereka udah jadi korban mafia tanah gitu. Nah tapi di sini sendiri kalau kita lihat misalnya baik di Vincenzo ini mereka kan cenderung menggunakan kekerasan gitu pas melakukan jual belinya. Tapi yang terjadi di Indonesia ini kenapa banyak sengketa gitu teman-teman ya? Mungkin kan di ini juga data dari pernyataan Pak Sofian Jalil. Jadi Pak Sofian Jalil ini kan udah apa ya? Udah digantikan di ini menteri sebelumnya. Ada 8.000 kasus itu teman-teman. Nah itu biasanya mulai dari hal klasik misalnya tapal batas. Ya kalau tapal batas itu tetanggaan gitu. Misalnya saya tetanggaan sama Dianggi nih. Kalau kata saya itu batas tanah saya, tapi kata Dianggi bukan yang itu, tapi di sini. Nah itu kan bisa jadi sengketa gitu. Yang mulai hal-hal klasik kayak tadi sampai yang besar gitu teman-teman. Nah kalau yang besar itu bisa ya kayak misalnya ada sertifikat ganda gitu. Nah itu harus dipertanyakan kembali kenapa bisa ada sertifikat ganda. Nah karena di sertifikat ganda itu bisa jadi yang aspal itu teman-teman kalau istilahnya di kita gitu asli tapi palsu. Asli mereka melalui prosedur misalnya ada jual belinya, terus terbit akta jual belinya, dilakukan pendaftaran tanah, dilakukan pengukuran dan sampai terbit sertifikatnya. Nah, tapi hal-hal apa ya? Sebab-sebabnya itu nggak nggak halal gitu teman-teman. Jadi ketika terbit sertifikat, emang sih ini benar-benar dari BPN gitu dari kantor pertanahan, tapi awal muasal apa asal muasalnya itu misalnya dari pemalsuan dokumen, pemalsuan KTP, terus misalnya surat kuasa palsu dan sebagainya teman-teman. Kalau misalnya kita sebagai anak hukum nih misalnya, atau mungkin nanti pendengar ini bukan hanya anak hukum gitu, ya pinter pinter apa ya gimana cari solusi tapi dengan bukan selalu dengan kekerasan gitu teman-teman, tapi dengan cara yang halus ataupun istilah lebih soft gitu. Karena kalau yang saya pahami sendiri gitu, ya apalagi lihat di film ini, ketika kekerasan itu dilakuin misalnya satu sama lain nih, nggak akan nyelesain masalah gitu teman-teman. Bahkan misalnya bisa jadi apa penganiayaan dan sebagainya. Nah jadi harus cari cara apa istilah karena kita orang hukum, nyarinya fakta-fakta hukum gitu. Bagaimana
memutarbalikan fakta gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya, dan istilahnya kalau satu pesan lagi. Jadi ketika kita misalnya ada satu kasus gitu, ya cari-cari bener-bener uraiannya gitu, faktanya. Jangan sampai kehabisan, ya istilahnya kalau kekerasan jangan kekerasan gitu. Karena emang sering terjadi adanya aspek-aspek non hukum gitu teman-teman, apalagi soal agraria ini. Ya teman-teman sendiri di film itu udah tergambarkan gitu ya, kurang lebih di Indonesia juga gitu. Misalnya adanya penyerbuan itu, adanya penggusuran, adanya pemaksaan, penekanan, adanya kekerasan yang dilakuin. Nah, itu semua emang ada dan kemungkinan ada gitu. Nah, maka gimana caranya kita bisa mengalihkan hal tersebut, teman-teman. Mungkin itu sih dari saya. Wah, pesannya sangat-sangat mencakup perbincangan kita malam ini ya, Kak. Nah, sebenarnya aku masih pengen tanya lagi nih, Kak. Tapi sayangnya karena keterbatasan waktu, kayaknya kita sambung di lain waktu aja kali ya, Kak. Ya, boleh ya, Ara. Ara ya bener ya? Bener kan? Ya, ya boleh Oke Ara. nih. Oke, Kak. Oke nih para pendengar setia podcast Selisik. Setelah tadi kita udah bincang-bincang tentang drama Vincenzo banyak banget ya dari A sampai Z. Mulai dari Kak Faris tadi nih yang cerita tentang pendapatnya tentang drama Vincenzo sampai tadi keterusan nonton ya Kak. Padahal sebenarnya untuk podcast Selisik ini ya Kak. Dan sempat juga direkomendasi ini sama Kak Faris buat teman-teman nih buat nonton drama Vincenzo-nya. Dan tadi tuh juga banyak banget insight-insight baru dari Kak Faris yang udah dibagiin sama kita. Mulai dari pengertian tentang hukum agraria secara sempit dan luas, istilah sosial aset, terus juga tentang gimana dari sisi praktisi untuk mengambil tindakan yaitu dengan kemampuan logika berpikirnya ya Kak, gimana supaya penjualan tanah itu bisa batal secara hukum Kak. Terus gimana juga tadi tentang penyebab kenapa sih perusahaan-perusahaan itu bisa ngambil kepemilikan tanah. Bisa jadi karena pemalsuan, duplikat tanah, dari pihak perusahaan yang membuat surat kuasa, terus mereka juga nih yang menggunakannya. Sampai tadi gimana sih cara kepemilikan tanah yang legal nih? Ada dua, yaitu pendaftaran untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Sampai terakhir juga tadi Kak Faris ngasih pesan nih buat kita teman-teman yang berguna banget dan bermanfaat banget buat teman-teman. Kalau misalnya nih di suatu kemudian hari nanti nemuin kasus sengketa tanah, diusahakan buat cari cara yang lebih baik ya teman-teman. Diusahakan untuk jangan menggunakan cara-cara yang anarkis. Bener banget, Jadi ternyata masalah sengketa tanah itu juga nggak hanya terjadi di Indonesia aja, tapi juga negara-negara lain, bahkan negara maju seperti Korea sekalipun. Bener banget nih Ra. Jadi emang materi kita di podcast Selisik ini emang so insightful parah ya Ra. Cuman nih aku sebenarnya agak sedih ya Ra. Karena it's time to say see you buat teman-teman pendengar podcast Selisik. Karena waktu kita tuh udah habis Ra. So sampai jumpa di podcast Selisik episode keempat teman-teman. For God People whom we love. and the Alma Mater. Sampai jumpa teman-teman semua.